came along. You whispered to me, darling, sweeter lips I've never tasted. Until you. Berikut ini adalah Museum Universitas Negeri Yogyakarta. Jejak sejarah dan perjalanan panjang Universitas Negeri Yogyakarta yang menjadi saksi bisu transformasi pendidikan di Indonesia, yang berlokasi di kawasan kampus Karangmalang. Museum UNY bukan sekedar bangunan, tetapi ruang di mana waktu berhenti sejenak. Disinilah kisah panjang UNY dimulai dan diabadikan. Museum UNY tidak sekedar menyimpan benda, tetapi menyimpan banyak cerita. Dari masa awal berdirinya sebagai IKIP Yogyakarta, hingga menjadi universitas unggulan dengan kontribusi besar bagi pendidikan nasional. Di dalam museum ini, kita akan menemukan berbagai koleksi unik. Contohnya dokumen-dokumen bersejarah, perlengkapan pembelajaran tempo dulu, karya-karya mahasiswa dan dosen, hingga memorable tokoh-tokoh penting yang mengabdi di UNY. Di setiap sudutnya menghadirkan perjalanan intelektual dan dedikasi yang tak lekang oleh waktu. Museum ini bukan hanya tempat untuk mengenang masa lalu, tapi juga menjadi jendela untuk memahami nilai, semangat, dan cita-cita yang harus terus menyala. Setiap benda, setiap gambar menyimpan banyak cerita tentang dedikasi para pendidik, tentang semangat mahasiswa, dan harapan-harapan yang tak pernah padam. Lebih dari sekedar untuk menyimpan benda bersejarah, Museum UNY adalah ruang refleksi, tempat kita belajar dari masa lalu untuk masa depan. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk menginspirasi langkah ke depan. Selamat datang di Museum UNY, tempat di mana sejarah hidup kembali. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyejahteraan bangsa Indonesia. Pendidikan telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Ini berkat jasa para pejuang, Indonesia memiliki akses pendidikan yang lebih mudah. Menariknya, perjuangan dan sejarah panjang ini terekam semua oleh Museum Pendidikan Indonesia. Yang selanjutnya adalah penjelasan konsep verbal, konotatif, dan denotatif Pancasila. Yang pertama, konsep verbal Pancasila. Verbal berarti sesuai dengan apa yang dinyatakan secara lisan atau tertulis dengan kata-kata. Dalam konteks Pancasila, verbal mengacu pada 5 sila Pancasila yang dituliskan secara eksplisit dalam rumusan resmi. Contoh verbal Pancasila yaitu pada sila pertama tertulis Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang beragam, sila ketiga persatuan Indonesia, dan seterusnya. Yang kedua, konsep denotatif Pancasila. Denotatif adalah makna yang sebenarnya literal atau harfiah dari kata-kata. Dalam Pancasila, makna denotatif adalah makna yang langsung sesuai rumusan teks. Contohnya, makna denotatif sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bersatu, satu bangsa tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Yang terakhir, konsep konotatif Pancasila. Konotatif adalah makna tambahan, tersirat, atau kiasan dari sebuah kata. Dalam konteks Pancasila, makna konotatif mengandung nilai moral, budaya, filosofi yang lebih dalam dari sekedar kata-katanya. Contohnya, makna konotatif pada sila ketiga yaitu sila ketiga bisa dimaknai sebagai semangat menjaga toleransi antar budaya, kerukunan antar umat beragama, dan menghindari konflik sara sebagai wujud kita tanah air. Artefak di museum ini tuh yang memperlihatkan atau menunjukkan perjuangan Indonesia itu dari masa kolonial sampai merdeka. Ya, terima kasih Mbak. Ya, sebenarnya di Museum Pendidikan Indonesia ini ada beberapa yang menggambarkan tentang pendidikan di era kolonial, era penjajahan, dan era kemerdekaan. Ya, jadi di sini ada foto-foto tentang sekolah zaman Belanda ya. Jadi ini masih tulisannya masih Belanda. Nah, ini juga masih era Belanda. Jadi masih era kolonialisme.
Dan nanti juga ada contoh-contoh tentang di era penjajahan Jepang. Tapi kita belum bisa menampilkan, baru kita tata. Dan juga di era kemerdekaan. Nah, kalau di era kemerdekaan kita bisa lihat di sebelah ini, Mbak. Nah, itu yang namanya sekolah rakyat dulu, SR ya namanya ya. Jadi gambarannya setelah kemerdekaan kita mempunyai sekolah yang namanya sekolah rakyat atau SR. Nah, untuk bangunan dulu seperti ini, Mbak. Jadi masih pakai anyaman bambu, belum banyak pakai tembok ya. Ya kalau di Jogja namanya apa, gedek ya. Nah, dan ini juga belum ada lonceng elektronik ya. Jadi masih dipukul biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, yang sangat fenomenal sekali itu di dalam kelas. Nah, kursinya masih seperti ini. Jadi meja dan kursi jadi satu. Nah, dan lagi yang sangat bagus lagi artefaknya adalah ini, Mbak. Nah, ini adalah namanya sabak. Sabak itu jadi pengganti kertas. Jadi di awal-awal kemerdekaan itu kan kertas masih mahal ya. Jadi masih barang yang mahal. Jadi saat dulu sekolah SD atau SR itu memakai sabak. Dan ini bahannya dari batu ya. Batu yang dipotong tipis. Nah, ini kalau jatuh bisa pecah. Nah, jodohnya ini adalah grip. Nah, grip itu seperti paku. Nah, nanti kita tunjukkan. Yuk, kita jalan ke sini. Jadi ini sabak. Ini sebagai buku tulisnya. Nah, sedangkan pensilnya atau pulpennya, nah ini Mbak, di dalam itu yang seperti paku itu. Ya, jadi ini contoh-contoh sabak. Nah, ini yang udah pecah. Kalau jatuh seperti ini. Nah, setelah itu baru ada kertas, ada ya buku pelajaran begitu. Tadi di sebelah sana tadi buku-buku pelajaran di tahun 70, 80-an sampai 90. Jadi dulu buku pelajaran itu tidak setiap tahun berganti. Jadi masih bisa dipakai adik-adiknya, bahkan sampai kelima adiknya pun masih bisa dipakai. Jadi turun temurun, ya gitu. Izin bertanya Bapak, Ya. kayak bagaimana museum pendidikan ini dapat ngegambarin atau menekani nilai-nilai keadilan atau persamaan dalam pendidikan. Kayak kan biasanya ada kesenjangan ya Bapak, ada dari orang miskin ataupun orang kaya. Ya. Sebagai gambarannya untuk perbedaan itu memang itu sangat digambarkan sekali di era kolonial. Jadi saat itu memang terjadi kesenjangan antara pribumi dan non pribumi. Dalam artian itu penjajah ya, warga Belanda, dan pribumi sangat dibatasi sekali. Nah, di era setelah ada kebangkitan nasional itu Budi Utomo itu, nah itu mulai kesenjangan antara pribumi dan penjajah itu bisa agak diminimalisir. Nah, setelah itu di era kemerdekaan pendidikan sudah diutamakan. Jadi semua bisa bersekolah, tapi dengan keterbatasan memang ya, peralatannya sampai seragam, perlengkapan sekolah pun masih terbatas. Tetapi di era kolonialisme memang kita sangat dibatasi. Dan di era kemerdekaan sampai sekarang kita sudah diberikan istilahnya kesamaan ya dalam pendidikan. Contoh sekarang kan ada beasiswa ya, jadi anak miskin atau orang-orang dari yang kurang mampu bisa bersekolah dengan adanya beasiswa. Begitu. Terima kasih. Izin bertanya Bapak, Iya. menurut Bapak itu bagaimana keberagaman koleksi di museum yang ada di Universitas Media Jakarta ini dapat mendorong sebuah rasa kebersamaan dan saling menghargai antar pengunjung dari berbagai latar belakang yang berbeda? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi keragaman koleksi museum ini bisa menyatukan dari berbagai pengunjung ya Mbak Bajiragam. Itu terutama di saat kita bercerita tentang betapa susahnya pendidikan di era penjajahan. Bahkan dulu
orang-orang ya seperti pribumi yang kurang mampu itu tidak boleh bersekolah. Hanya golongan tertentu yang boleh, hanya dari golongan penjajah itu Belanda, yang kedua turunan Tionghoa, yang ketiga dari priadi atau orang yang kaya. Jadi rakyat jelata saat itu memang belum boleh untuk bersekolah. Nah, untuk menyatukan itu kita akan biasanya bercerita berkeliling ini dengan menampilkan beberapa koleksi yang bisa menumbuhkan rasa semangat untuk belajar. Ya, terutama setelah kita nanti masuk di realia kelas tadi ya. Jadi di situ bisa merasakan bahwa oh iya ya, dulu itu sekolah susah sekali dan alatnya sangat terbatas. Gitu. Jadi dari situ semangat untuk belajar dari para pengunjung itu lebih termotivasi lagi bahwa pendidikan itu sekarang sangatlah mudah dan berbagai fasilitas sudah diadakan. Ya, kalau dulu memang belum ya. Jadi dari situ, dari cerita, dari kita menampilkan artefak-artefak yang ada itu untuk keberagaman ataupun persamaan untuk motivasi belajar dari pengunjung itu jadi timbul lagi gitu ya. Dan dari orang tua yang dulu telah merasakan itu juga bisa memberi motivasi ke anak didiknya bahwa dulu sekolah itu sulit, fasilitas terbatas seperti ini loh dulu itu, nah seperti di kelas tadi ya, gitu. Sebelumnya dari Mbak siapa? Sabrina. Makasih ya Mbak atas waktunya. Jadi saya mau menanyakan tentang Mbak Lapa habis berkunjung ke Museum Pendidikan Unik ini. Nah, apa sih ilmu baru yang Mbak dapat dari setelah melihat-lihat dari museum itu? Banyak ya, salah satunya dari awal pendirian UNY, pergantian namanya, terus sama tokoh-tokoh pendidikan di sini banyak banget, jadi banyak ilmu baru yang